Hai hai hai, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Oke, kali ini kita akan melanjutkan part ke-14 dari film Spirits Wars of Right Season 4. Sebelum kita mulai, di sini karena penampilan Chuyun berubah dan sedang menyamar mengganti namanya menjadi Luo Yun, maka Mimin akan memanggil Shun dengan Luo Yun di beberapa bagian. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! 初步统计，共有9件王器，234件宝剑。小子，终于出来了。这里面肯定有问题。你们两人立刻给我让开！走！七煞我也！ Melanjutkan part kemarin, singkat cerita mereka sampai di kolam pemurnian pedang. Di sini, Chu merasakan bahwa petunjuk pedang patah lainnya yang ia dapatkan di prasasti batu berada di dalam kolam pemurnian pedang ini. Kemudian, tetua Cangking menjelaskan jika seseorang memasuki kolam pemurnian pedang, maka bakatnya akan meningkat, dan kolam ini akan memadatkan niat pedang seseorang menjadi lebih murni. Niat pedang itu dibedakan menjadi 9 tingkatan. Tingkat pertama yang paling terendah dan tingkat 9 paling tinggi. Dan jika seseorang mencapai tingkat 5, itu sudah dianggap jenius kultivator pedang dan bisa menjadi murid dari 2 master pedang. Di sini semakin berbakat orang tersebut, maka niat pedangnya juga akan semakin tinggi ya guys. Dan dalam ribuan tahun hanya ada satu orang yang memiliki tingkat 9, dan orang itu menjadi murid kebanggaan Pavilion Wanjian. Di sini kita belum tahu namanya ya. Kemudian mereka semua masuk ke kolam pemurnian pedang itu. Singkat cerita, di dalam kolam pemurnian pedang, Chuyun dilirik oleh roh pedang kuno legendaris. Roh itu sangat tertarik dengan Chuyun, karena Chuyun ini sangatlah berbakat dan juga memiliki tubuh pedang yang sangat cocok untuk berlatih pedang. Dan dia memutuskan untuk menjadikan Chuyun menjadi pewarisnya. Ketika roh itu ingin bergabung dengan Chuyun, pedang kegelapan yang ada di tubuh Chuyun menolaknya. Dan roh pedang itu pun akhirnya masuk ke dalam kesadaran Chuyun untuk mengeceknya. 将当年所受的败绩悉数还清。 Di sana, ia tak menyangka musuh bebuyutannya selangkah lagi akan menyatu dengan orang yang ia pilih. Dan jika berhasil menyatu dengan Chuyun, maka Chuyun akan menjadi budak pedang kegelapan. Kemudian, roh itu pun mencoba bersatu lagi dengan Chuyun agar bisa menekan kekuatan pedang kegelapan. Dan di saat itu Chuyun terbangun dan bisa melihat roh pedang tersebut. Chuyun lalu menanyakan ada dendam apa antara roh pedang itu dengan pedang kegelapan. Dan juga apa maksud dari Chuyun menjadi budak pedang. Roh pedang itu pun menjelaskan bahwa dia dan pedang kegelapan lahir dari kekuatan langit dan bumi. Dan sejak mereka lahir itu sudah menjadi musuh bebuyutan. Dan sudah bertarung tak terhitung jumlahnya. Dan yang dimaksud budak pedang adalah pedang kegelapan ini akan mengambil jiwa si penggunanya sampai pikirannya rusak. Dan si penggunanya akan sepenuhnya dikendalikan oleh pedang kegelapan. Dan hal itu akan membuat pedang kegelapan menjadi semakin kuat setiap melahap penggunanya. Dan karena inilah di saat pertarungan terakhir mereka, roh pedang ini kalah dari pedang kegelapan. Dan tubuhnya terpecah menjadi 2 bagian. Yang satu berada di dalam prasasti batu yang telah Chuyun hancurkan, dan satunya lagi entah di mana. Namun roh kesadarannya ada di dalam kolam ini.
Singkat cerita, setelah banyak bercerita, akhirnya roh pedang itu memutuskan untuk bersatu dengan Cuyun. Dan roh pedang itu mewarisi niat pedang miliknya yang bernama niat pedang Aurora kepada Cuyun. 身体后，你将会继承我的极光剑影。 Di luar kolam, semua peserta sudah keluar dan sedang menunggu Cuyun. Di sini juga ada gerombolan Chang Mingyang. Dan seperti biasa, Chang Mingyang meremehkan Luo Yun. Ia meminta Tetua Changqing untuk segera mengeluarkan Luo Yun, karena hanya buang-buang waktu saja. Tengking juga berkata Luo Yun membuang waktu-waktu berharganya. Tengking ini niat pedangnya berada di tingkat 6, dan karena hal itu ia menjadi sombong. Lalu di saat mereka saling berargumen, tiba-tiba keluar cahaya niat pedang menjulang sampai ke langit. Dan mereka pun terdiam, karena mengetahui itu adalah niat pedang yang terkuat, yaitu niat pedang Aurora tingkat 9. 看看有没有那个本事。好，位列9级层次。 Di sini, Tengking mencoba memuji Cuyun dan mengundangnya untuk minum bersama. Namun, karena Cuyun mendengar perkataan Tengking tadi, ia pun tak menerimanya. Dan di sini, Tengking terlihat sangat kesal. 你也配？你，我们走着瞧。 Tak lama, beberapa master pedang datang karena mengetahui cahaya niat pedang Aurora yang Cuyun keluarkan. Mereka adalah Lei Yuanguang, Xu Lengliu, dan Tang Yuhuan. Mereka ini saling berlomba memperebutkan Cuyun untuk dijadikan murid tertutup mereka. Dan di saat mereka bertengkar memperebutkan Cuyun, tiba-tiba datang Master Pavilion Wanjian yang keluar dari latihan tertutupnya. 我这次出关，主要是因为刚才那道，不知你是否愿意拜在我的门下？ Master Pavilion itu bernama Fan Wuji dan sudah berada di ranah Nirvana. Namun kekuatannya jauh dari senior Lin ya. Di sini dia juga memuji bakat Cuyun dan juga menawarkan Cuyun untuk menjadi murid tertutupnya. Tapi bagaimanakah respon si Cuyun? Ia di sini tidak menerima satupun tawaran dari mereka dan tidak ingin menjadi murid siapapun. Karena Cuyun ini ingin meningkatkan ilmu pedangnya dengan cara kerja kerasnya sendiri. Master Pavilion di sini tidak marah dan tidak memaksa Cuyun. Lalu ia ingin menghadiahkan Cuyun dengan sebuah pedang tingkat raja yang sangat dipuja-puja oleh orang-orang. Pedang itu bernama Po Yuan, yang mana pedang itu sangat cocok untuk tingkat Aurora. 主锋锐，最为适合你的极。 Namun lagi-lagi Cuyun menolaknya, karena baginya sebelum dia benar-benar menguasai niat pedang Aurora, dia tidak ingin memanfaatkan senjata lain untuk dijadikan kekuatannya. Master Pavilion itu pun tak marah dan sependapat dengan Cuyun, dan kemudian Master Pavilion pun pergi. Setelah itu, 10 murid yang lolos ini diberikan arahan oleh Tetua Changqing untuk mencoba mempelajari niat pedang mereka. Setelah selesai, mereka pergi dengan menunggangi base burung milik Pavilion Wanjian. Mereka menuju Gunung Wanjian yang merupakan fondasi dari Pavilion Wanjian. Dan setelah sampai, mereka berhenti di sebuah tempat. Itu adalah tempat untuk murid-murid biasa Pavilion Wanjian. Dan di saat Cuyun ingin turun, ia diberitahu bahwa ternyata tempat Cuyun ini bukanlah di sini, melainkan berada di puncak gunung. Di sini para murid baru protes karena mereka ini sama-sama murid baru. Namun perlakuan untuk Cuyun ini melebihi dari murid inti Pavilion Wanjian. Master Pedang Changqing menjelaskan Luo Yun mendapatkan hal itu karena dia dinobatkan menjadi Master Pedang kedua setelah Master Pavilion. Itu adalah gelar untuk Master Pedang kehormatan. Dan ini adalah peraturan dari Pavilion Wanjian. Karena jika ada yang memadatkan niat pedang tingkat 9, akan mendapatkan posisi itu terlepas dari tingkat kultivasinya dan umurnya.
Kemudian, para master pedang dan Cuyun pun pergi ke puncak tempat tinggal Cuyun. Lalu, master pedang Changqing menjelaskan mengenai pembagian kekuatan di pavilion Wanjian kepada Cuyun. Yang intinya, di bawah master pavilion Wanjian, selain 2 master pedang kehormatan, ada 18 master pedang yang terbagi dalam 3 divisi. Dan ada banyak tetua di bawah 18 master pedang itu. 3 divisi itu adalah divisi hukum, divisi urusan internal, dan divisi perekrutan. Chang Xiao dan Qin Qiaomu ini berada di divisi urusan internal. Sedangkan keempat master pedang yang sedang berbicara dengan Cuyun ini berada di divisi perekrutan. Lalu Cuyun melihat salah satu master pedang kehormatan lainnya, yaitu Bai Li Guangsheng. Ternyata dia adalah orang yang memadatkan niat pedang tingkat 9 lainnya dan merupakan murid dari master pavilion Wanjian. Kemudian karena sudah sore, para master pedang pun meninggalkan Cuyun. Dan sebelum pergi, master pedang Yan Guan mengatakan besok akan mengajak Cuyun untuk pergi ke Menara Pedang. Itu adalah tempat harta dari berbagai pedang kuno di pavilion Wanjian. Dan karena Cuyun adalah master pedang kehormatan, maka Cuyun dapat memilih salah satu dari pedang yang ada di sana. Lalu scene berganti. Malam harinya, memperlihatkan Chang Xiao dan kawan-kawannya menanyakan kepada master pavilion apakah Cuyun benar-benar cocok untuk dijadikan master kehormatan. Lalu master pavilion pun di sini mengetahui niat mereka mengatakan hal itu. Karena master pavilion ini mengetahui tindakan mereka di kolam pemurnian pedang yang berniat menyingkirkan Luo Yun. Dan mereka menanyakan hal itu karena takut jika Cuyun mendapatkan posisi itu, maka akan mengancam mereka. 我们之所以这样做，只是想稳定洛云的。阁主，一切全都是为了万剑阁。 Namun di sini master pavilion tidak menghukum mereka, dan Chang Xiao dan kawan-kawannya pun pergi. Kemudian Chang Xiao menduga karena Cuyun telah menolak master pavilion 2 kali, maka master pavilion membiarkan mereka untuk menangkan Cuyun. Hal itu karena mungkin niat master pavilion jika Cuyun ditekan, maka dia akan mendatangi master pavilion untuk meminta bantuannya dan menjadi muridnya. Tapi di sini mereka masih berniat untuk membunuh Cuyun. Keesokan harinya, Cuyun pergi ke Menara Pedang bersama Master Liai Yuanguang, dan ia pun masuk ke menara tersebut. Di dalam menara, Cuyun melihat-lihat pedang yang cocok untuknya. Tapi karena niat pedang Cuyun ini adalah niat pedang terkuat, pedang-pedang di sana tidak bisa menahannya. Hingga akhirnya ada satu pedang patah yang menghampiri Cuyun. Walaupun pedang itu patah, sepertinya pedang itu sangatlah spesial. Dan akhirnya Cuyun pun memilih pedang tersebut. Dan setelah pulang ke kediamannya, Cuyun mengecek pedang baru yang ia dapatkan. Dan ternyata pedang itu menyerap patahan pedang kuno yang Cuyun dapatkan. Dan kemudian menyatu. Cuyun lalu diperlihatkan ingatan dari pedang tersebut. Dan ternyata itu adalah bagian lain dari pedang suci legendaris yang Cuyun cari. 非真实，而是记忆光影。果然猜的没错，千。 Esok harinya, acara pelantikan Cuyun menjadi master pedang kehormatan pun tiba. Di sana, orang-orang sudah menunggu kedatangan Cuyun. Bahkan, master pavilion pun juga sudah datang. Dan tak lama, Cuyun pun tiba. Dia meminta maaf ke master pavilion karena terlambat. Lalu, master pavilion Wanjian pun melantik Cuyun dan mengumumkan bahwa Cuyun menjadi master pedang kehormatan pavilion Wanjian kedua. Dan menyerahkan token identitas master kehormatan kepada Cuyun. Di sini karena Cuyun sudah menjadi master pedang, maka dia akan bekerja di antara 3 divisi yang ada. Dan master pavilion menanyakan kepada orang-orang apakah ada bagian yang kosong. Di sini Chang Xiao menyarankan Cuyun untuk ditempatkan di divisi miliknya.
Dan posisi itu sangatlah menguntungkan bagi Cuyun dan sangat menggiurkan. Master Pavilion pun di sini setuju. Namun, kenyataannya Chang Xiao ini berniat agar Cuyun menjadi bawahannya dan mengurangi pengaruh kekuatan Cuyun di Pavilion Wanjian. Lalu di sini Cuyun meminta maaf kepada Master Pavilion bahwa Cuyun tidak bisa menerima posisi itu karena Cuyun sudah memikirkan untuk masuk ke dalam divisi perekrutan dan akan bertanggung jawab terhadap gerbang luar. Master Pavilion menjelaskan ke Cuyun bahwa posisi itu bukanlah yang tepat baginya karena murid Pavilion Wanjian ini sangatlah banyak dan ada kurang lebih 3.000 murid sejati dan 90.000 murid biasa. Dan murid biasa ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu gerbang dalam dan gerbang luar. Dan gerbang luar ini menepati 80% orang dari jumlah 90.000 murid biasa. Dan karena hal itu, maka mengolahnya sangatlah susah. Namun, di sini Cuyun sudah memantapkan niatnya, dan akhirnya disetujui oleh Master Pavilion. Setelah acara pelantikan itu, Xin berpindah ke kediaman Chang Xiao dan anaknya. Di sini, walaupun niat mereka gagal membuat Cuyun menjadi bawahan mereka, namun menurut mereka ini juga bagus. Kenapa begitu? Karena murid-murid yang berada di gerbang luar itu adalah kebanyakan memiliki niat pedang yang rendah. Dan karena sulitnya mengelola gerbang luar itu, mereka beranggapan Cuyun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di sini salah satu orang kepercayaan Chang Xiao mengatakan bahwa dia sudah mengatur semuanya untuk membuat Cuyun kerepotan. Ia adalah master pedang lainnya bernama Qin Yancheng dan merupakan pemimpin keluarga Qin. Kemudian Xin berpindah ke kediaman Cuyun. Di sini 4 master pedang itu memberikan syarat ke Cuyun untuk menarik niatnya. Karena selain sulitnya mengolah gerbang luar, para tetua yang mengurus gerbang luar juga sangatlah keras kepala dan sangat sombong. Namun Cuyun mengatakan tidak perlu khawatir dan Cuyun sudah memikirkan hal itu. Dan setelah berbincang-bincang mereka pun pergi. Lalu Cuyun masuk ke dalam batu reinkarnasi. Dan di sini dijelaskan bahwa Cuyun mengambil keputusan itu karena walaupun murid-murid di gerbang luar dianggap sampah dan tidak penting di mata orang-orang, namun kenyataannya hal itu tidaklah benar. Ada beberapa jenius dari mereka menjadi sampah karena diajari metode niat pedang yang salah dan tidak cocok dengan niat pedang mereka. Dan karena Cuyun memiliki metode dari semua jenis niat pedang ini, maka jika Cuyun bisa mengelola gerbang luar, Cuyun akan mendapatkan murid-murid yang sebenarnya sangatlah jenius dan bisa mengalahkan murid-murid sejati di Pavilion Wanjian. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Nanti kami melanjutkan lagi, oke? Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, mohon di subscribe, like, serta di share. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye.